budal maos doa panutup. Semoga mendengarkan cipta piyambak-piyambak ugia sedayanipun ingkang sampun lumampah, ingkang nampi kalapah, ingkang badhe kalapah. Ridhanipun Gusti Kang Maha Agung dumateng kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Istakul lilutut lah warakatun rahman rahim. Selamat dunia lan akhirat. Gusti Pangerane urip, Gusti Pangerane gaib, Gusti Pangerane sun. Semoga diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ajmain. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah tahassana ala Allah. Bismillah wala hawla wala quwwata illa billah. Istaqul billah. Rahatan Rahman Rahim. Selamat dunia dan akhirat. Semoga mulia hati sifat langgeng karena tekonan tangan dua iku kembang jaya sapur selamat saben kersane Allah, teguh saben kersane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa li azwajina wa li ahlina wa li jama'atina ya Allah. Hadhihi jama'ah ya Allah, hadhihi jama'ah ya Allah, hadhihi jama'ah ya Allah min ibadika sholihin, min ibadika syahirin, min ibadika al-muttaqin, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su' wal fitnah wal dhahir ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al fi hadzal balad ya Allah baladina Indonesia ya Allah, baladina Indonesia balatan thayyibatan. Amin. Baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmatika ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin ya Allah. Masya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakatil Fatihah. Masuk wilayah Tuban. Jadi Bumi Miono ini dulu peta lama itu termasuk areal dari bagian dari Kabupaten Tuban lama. Itu Bumi Miono ini dia mengapa terletak di sini? Di sini memang dulu namanya Toyaning, disebut Toyaning, Toyana Bening. Jadi dia terus mungkin di sebelah timur makam ada tanah namanya tanah Sombron, itu sekitar luasnya ada 30-an hektar, 30-an hektar ada, yaitu tanah Sombron. Beliau memang istimewa. Dalam arti ini pembuatan pusakanya Nyai Sombro itu modelnya tempat dingin, jadi bukan tempat panas. Makanya ini petilasan dari candi ini adalah petilasan dari Nyai Sombro yang sebelah timur itu tempat pemujaannya, tempat yang membuat pusaka dengan dipijat-pijat, dan di sebelah barat itu tempat penyepuhan. Jadi dia dicuci di sebelah barat tadi, tempat kita mencuci keris tadi ya. Di sebelah timur itu tempat memujanya, dia memuja atau menyepuh pusaka atau memencat pusaka. Makanya gaman Sombro, buatan Sombro itu terkenal dengan gaman pijetan Sombro. Jadi dimana di situ ciri khas Sombro itu pijetan, karena di situ bekas jari telunjuk dan jari penunjuk ada bekas pijetan. Terus yang kedua ciri khasnya berlubang kayak Jakasuro. Yang ketiga itu gonjonya iras, antara wilah dan gonjo itu iras. Jadi karena dia memang sudah iras dalam arti apa? Karena Nyai Sombro itu wahdat. Makanya di dalam buku kita disebut wahdat datan kokromo. Mung sinebut Miono Nyai yo Nyai Miono. Jadi wahdat datan kokromo berarti tidak pernah kawin. Itu menunjukkan ciri khas kerisnya, ciri khas gamanya. Ibaratnya wilah itu adalah laki-laki, gonjo ibaratnya adalah perempuan. Wilah ibaratnya manusia, gonjo ibaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatu. Istilahnya cara gampangnya manusia dan Gusti Allah sudah menyatu. Wujudnya wilah dan gonjo iras. Itu sosok Sombro. Karena Sombro dengan kesuciannya menjaga kesucian lahir batinnya sampai dia tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya. Ada yang mengatakan untuk perjalanan Sombro dalam akhir hayatnya itu banyak yang mengatakan mukso, ya mukso, dan tempat muksonya yaitu di makam tadi, batu putih tadi itu tempat muksonya. Cuma dalam era zaman Islam tetap kita beri batu nisan, agar orang berziarah itu lebih sebagai ditinjau dari syariah Islami itu juga masuk, karena memang wali-walinya Allah termasuk Nyai Sombro itu memang orang yang sudah manunggal. Jadi gaweane wis iso di gaman Sombronya sudah bisa dibuktikan wilah dan gonjo menyatu. Ibaratnya Gusti Allah ngkare kawula manunggaling kawula lan Gusti, wujudipun gaman Sombro, wujudipun sosok Sombro. Pak, tadi yang di Jamas ada berapa pusaka kira-kira? Seribuan pusaka, Mas. Yang banyak dari Kudus itu, Mas. Amal itu kan Pak, karya dari Mbah Sombro atau ada yang terbanyak gaman Sombro. Yang terbanyak gaman Sombro ada itu tadi gaman Sengkela, itu Mpu Sugong, ada juga Jangkung, ada juga Wilamuti, Bojol. Tapi yang terbanyak tadi gaman Sombro, yaitu wilah,
gonjo, iras, pijetan, dan ada lubangnya di besi. Persis seperti gaman buatan Joko Suro. Karena memang Joko Suro, Empu Suro itu muridnya Suro. Mungkin ini kan baru pertama kali dari sana, Pak. Acara ini baru pertama kali, Mungkin Mas. Baru harapan pertama depan kali, nanti- dan insya Allah depan nanti akan gimana, kami Pak? keplaningkan untuk setiap tahun, yakni bulan Muharram atau Suro, hari Akad Legi. Nah, seperti malam ini kan Akad Legi menurut hitungan Jawa. Jadi setiap bulan Suro hari Akad Legi kita mengadakan jamasan masal, jamasan pusaka, sekaligus kirap pusaka dari makamnya Sumbu sampai Candi, dan kita lanjutkan penutupan dengan Sidikoro. Dalam arti Sidikoro itu sendiri mengartikan itu Sidikoro itu kan menyamakan frekuensi antara keris dan hitam. Jadi frekuensinya energinya biasa sama. Nah, keris itu dulunya kan ada empunya, ada yang pesan, dan kita hanya tinggal memiliki, kita harus menghormati kepada mereka. Di samping itu Sidikoro itu sendiri nyidikoro awake dewi-dewi, ngeningke awake dewi-dewi. Apakah kita ini, siapakah kita ini, mau kemana kita ini, itu dalam arti lain hakikatnya nyidikoro pusaka, iya nyidikoro pusaka sing manggon nang awake dhewe. Gimana nih? Malam ini acara Sidikoro yang kebetulan ada di wilayah Candi Kayen, di Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Dan saya juga mendapat teman-teman dari Kantor, terus dari pengurus makam dan lain-lain beserta masyarakat sekitar. Ini datang dari wilayah sini apa dari luar kota juga? Sebagian besar wilayah sini memang, cuma dari luar kota juga ada. Terus Rembang dan lain-lain. Ini terus Kris apa ini? Ini keris sekelat, peninggalan masa lalu. Peninggalan masa lalu. Dalam arti ya Sidikoro ini kita napaklah sejarah masa lalu agar bisa kita biar anak cucu kita paham nanti juga bahwa nenek moyang kita pernah seperti ini. Mungkin dikandung maksud tertentu, mungkin kemuliaan dan lain-lain. Ini acara digelar pertama kali atau dari kemarin-kemarin? Kebetulan ini acara baru pertama kali, dan insya Allah kok kelihatannya teman-teman semua kalangan ini mungkin tahun berikutnya kita adakan lagi seperti ini dengan tema yang memang agak tradisional. Kita kembali ke masa lalu atau tempo itu, seolah-olah kita berada di zamannya yang Songgo atau yang jadi kembali. Iya, sebetulnya kalau terkait dengan Sidikoro malam ini memang menjadi kegiatan awal. Sidikoro itu apa sih? Sidikoro itu adalah sebuah ritual untuk penyatuan, penyelarasan pusaka antara yang sedang sekarang memegang dengan pusaka-pusaka dan dengan pembuat pusaka ini dibuat tahun berapa, oleh siapa, begitu kemudian mengalir kepada siapa dan semua energinya sama. Nah, ini kita mencoba untuk Sidikoro ini adalah semacam untuk penyelarasan energi yang ada dalam pusaka ini dengan pemegangnya, dengan si empunya.
Nah, kebetulan Nyai Sombro itu dipercayai sebagai salah satu empu perempuan yang ada di Nusantara pada zaman itu. Sehingga kenapa pemilihannya Siti Koro kenapa ada di Candi Kayu, karena memang Siti Koro itu dilakukan di wilayah sang empu untuk membuat pusaka. Nah, salah satu ciri khas Nyai Sombro atau pusaka-pusakanya Nyai Sombro adalah fungsinya sebagai penenang, pengadem. Jadi istilahnya nak mboten gadah sombro niku istilahnya berangasan. Terus niki menjadi penenang. Nah, harapannya memang ke depan wilayah Candi Kayen ini kemudian menjadi kayak semacam wilayah desa adat Kayen, karena kampung adat ke depan itu, karena kebetulan ada makamnya Nyai Sombro, kemudian ada situs candi, yang mana candi itu ketika kita konsultasikan dengan teman-teman ahli Purbalingga itu yang sebelah barat itu adalah tempat untuk menyempuh pusaka, kemudian yang sebelah kiri itu adalah tempat untuk penempaan. Nah, disitulah prosesnya awal. Banyak sekali memang ya pusaka-pusaka karya Nyai Sombro. Kalau ahli pakrisan menyebutnya adalah sombron. Di situ ada petok, di situ ada ciri khasnya berbeda-beda. Kadang berupa kayak pisau, itu kadang hanya berupa kayak pisau, kadang berupa kayak cundrik, dan tidak fungsinya lebih pada atas ngeten. Katus pisau, ya sebelas katus pisau. Ini karya Nyai Sombro. Nyai Sombro, ciri khasnya adalah pakai pijatan tangan. Bahkan ada yang kemudian Alkisah yang mengatakan bahwa Nyai Sombro ketika melakukan pijatan itu, selain melakukan berdiam diri di tengah laut, juga dilakukan dengan cara membaca Al-Quran sambil pijat. Alkisah semacam itu. Kalau Nyai Sombro itu ada hubungannya dengan Mbah Jangko? Nyai Sombro kalau di catatan kami tidak ada. Beliau keturunan lebih pada kebetulan makamnya berada di samping Nyai Sarini atau Nyai Retno Cinoli, istri dari Syekh Syako. Ya, harapannya tahun depan kita ingin kegiatan ini adalah menjadi ritual yang rutin. Kalau tidak di tanggal 25 Suro, ya di setiap Ahad lagi pada bulan Suro. Ada pesan-pesan apa teman-teman? Ya, semoga acara pada malam ini bisa berkah untuk kita semua, terutama sesuai dengan isyarat dari Nyai Sombro bahwasanya untuk bisa menjadikan adem ini buat wilayah Desa Kayen terutama dan sekitarnya, buat warga Desa Kayen dan buat kita semua. Semoga acara kedepannya bisa berjalan lagi dan mungkin lebih baik lagi dari tahun ini, dengan tema yang sama, yaitu tradisional kembali ke masa lalu. Memang di Sombro itu membuat pusaka sangat berbeda dengan yang lain, karena di Sombro itu wanita
membuat pusaka berbentuk petok ataupun dia itu pusaka tindih. Tindih itu untuk tindih aura-aura yang jahat ataupun peredam, itu namanya pusaka sombro. Jadi perbedaannya di sombro itu membuat pusaka dengan dipijit-pijit, kemudian dibuntir, kemudian bilanya ada yang tipis, ada yang besar. Tapi yang di Jamas itu kebanyakan sombro atau Jawa? Tadi yang di Jamas kebanyakan sombro ya yang datang. Kemudian ada juga pusaka-pusaka yang lain di era Majapahit, ada di era Pajajaran, kemudian Mataram juga ada. Tapi kebanyakan tadi pusaka sombro. Saya tingkat proses jalannya sendiri tadi kayak apa itu? Untuk Jamas tadi hanya membersihkan ataupun penjamasan pusaka supaya bersih dari aura-aura yang tidak bagus, supaya bersih hati kita juga, bersih yang memegang, bersih pusakanya, jadi semuanya bersih. Berarti ritualnya dicuci saja atau memang ada elemen lain gitu? Memang kita hanya mencuci dengan pewangian seperti bunga-bunga, kemudian ada dupa-dupa, doa-doa yang memang kita pelajari. Ada air khusus yang digunakan ini ada bantuan Untuk air diambil dari 7 sumber mata air di sekitar wilayah Sombro. Jadi kita mengambil dari 7 sumber di wilayah Nyai Sombro ataupun Candi Kayet. Pak sebenarnya Joko Susilo. Joko Susilo berarti selaku bahwa Nggih. Kaguyuban Jadi enten iki Pak, contoh keris yang satu ditunjukin tadi itu. Kalau Sombro. yang sekarang di bawah. Selain sombro, Yang Sombro tadi kalau yang khusus sombro. Yang Sombro Ambil kan? ambilkan Mas. Satu. Sombro rencak. Sudah itu sombro, gua sombro keren. Iya, sombro naya. itu sombong Yang mana Sombro? ditunjukkan diangkat mau. Saya pegang nggih. Nah, ini ciri-ciri pusaka ataupun keris Sombro nggih. Sombro di sini ada pijitan-pijitan yang memang dulu tempatnya tempat pijit, kemudian dijilat. Jadi ini looknya look Sinanti, jadi dibikin seperti ini, kemudian menjadi look. Ya, ini looknya Sinanti. Biasanya kalau keris yang umumnya itu looknya kan seperti ini. Ini looknya look Sinanti. Ini pusakanya Sombro, bilanya sangat tipis, kemudian dipijit-pijit cara membuatnya. Memang untuk panjangnya memang segini rata-rata. Ya rata-ratanya Sombro itu pusakanya seperti ini. Gitu. Kira-kira panjangnya berapa? 15 cm, di bawah 20 cm. Di bawah 20. cerita nopo Pak keris karya dari Mbak Sombro pesen cinta Enten Kalau Sombro sendiri itu membuat pusaka memang untuk para petani. Para petani ketika zaman dulu itu memang untuk ritual-ritual. Di pusakanya untuk ritual, misal untuk membuka hutan ataupun kebun yang baru atau desa yang baru seperti itu. Jadi dia khusus untuk memang namanya itu penindih ya. Betul. tapi kalau yang tokoh-tokoh besar Indonesia saat ini yang pegang ini benar Pak Jokowi. Ini kalau Nyai Sombro itu bisa jadi sampai ke pejabat-pejabat tinggi negara ya, sampai ke istana juga ada. Karena
pusaka Hisobro itu kan memang penindih. Jadi, auranya tuh untuk peredam. Ini Pak. Bersulit sambut. Kalau kita pendapat acara pameran maupun kegiatan saya jenengan untuk kegiatan pameran mengikuti di wilayah Pati apa di luar Pati juga? Kalau wilayah hutan Pati itu Jepara. Kalau pulau hanya pas minggu tapi nanti di kota lain ada tahun masing-masing. Kalau mengenai pameran itu kita setiap bulan ada, tapi anjang sangat di masing-masing kota. Oh iya. Jadi mulai dari seluruh Pulau Jawa itu kita disusun jadwal bertempo sampai kita keluar Jawa itu di NTT. Bahkan yang kemarin kita pameran itu di Kalimantan, di Borneo. Nah, ini penting terban ini Terban biasanya dulu. sama Jadi kita. dari pihak Terban, Pemdes Terban ya, itu kan seperti Pak Sukeno, kemudian beliaunya kan memang menampilkan budaya-budaya lokal dan kemudian bersinergi dengan kan itu untuk mengadakan edukasi pusaka. Jadi kita diundang ke sana untuk mengisi acara beliau. Kembri kene iki. Kamu mau sih kene. Oke nih. Oke nih.